Kenapa itu kutanya Iqbal? Karena kan yang nampak di pada masyarakat itu kan segenap OKP ini kan asik, interestnya asik politik, ya kan? Semua itu seperti berlomba-lomba main di politik. Seolah-olah politik adalah akhir dari Akhir segalanya. ada segalanya, ya kan? Aktif di A, B, C, D, tujuannya itu tujuan politik. Nah, hampir seluruh bupati itu kan orang Lampung. Betul. Dan muda-muda loh, Betul. ya kan? Banyak yang di bawahku umurnya bahkan. Tapi nggak maju-maju tuh seni budaya Lampung khususnya adat istiadatnya menjadi lebih muncul. Masa cuma cukup kita pasang lambang Siger di toko di mana terus itu kan nggak gitu. Bener nggak itu? Betul. Tapi kalau kataku problem mereka itu itu sulit lah bergerak itu mungkin karena yang gimana lah Bal. Selamat berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Kembali kita di program Lampung Kultur, sebuah program yang diinisiasi untuk menemukan dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik, aktivis terbaik yang ada di Provinsi Lampung dan di Indonesia. Bahagia sekali malam ini kita sudah kedatangan narasumber, seorang sahabat saya, aktivis yang keren, Bung Iqbal Ardiansah, sarjana sains, magister manajemen. Kiprahnya luar biasa beliau ini. Posisi beliau sekarang sebagai menjabat sebagai Ketua KNPI Bandar Lampung untuk periode 2019-2022. Beliau juga sekarang ini Ketua ESI, olahraga e-sport Indonesia. Iqbal juga Ketua Ikatan Alumni MIPA Unila, aktif di APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, kita akan ngobrol asik dengan Bung Iqbal soal KNPI itu sendiri, program-programnya, soal pemuda, soal Lampung, dan lain sebagainya. Apa kabar Iqbal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bal? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita mau ngobrol asik ini Bal. Ya. Soal pemuda khususnya untuk konteks Lampung Indonesia, soal KNPI dan lain sebagainya. Siap. Gitu. Jadi kita santai aja. Nah, ada yang menarik Bal dari dirimu ini. Kalau nggak salah kau alumni MIPA Unila, jurusan matematika. Betul. Iya kan? Siap. Jurusan matematika. Berarti ini cerdas kau nih. Ilmu pastimu kan. Kemudian bisnis ya. Bisnis. Bisnis konstruksi. Kemudian apa lagi, Pak? Ya, percetakan. Percetakan. Main di pertanian juga. Sedikit-sedikit dan lain sebagainya. Nah, ini kan nggak matching ini antara jurusan matematika yang ilmu murni dengan bisnis, lalu kemudian Iqbal malahan aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia ini. Kenapa begitu? Bisa Iqbal jelasin? Warna itu kalau cuma satu warna nggak asik Bang. Ya kan? Dibuka dengan asik, berbicara pengen asik, ya beraneka ragam yang buat asik. Kalau cuma monoton satu ya kurang asik. Nah, artinya pengen ngejar yang asik-asik tadi tuh. Oke, motifnya ya. Artinya gini Bang, dari basically matematika itu sebenarnya semua unsur dasar ilmu. Oh gitu. Jadi hampir semua dasar ilmu, baik falsafah lain-lain itu dasar dari segala dasarnya pasti memerlukan yang namanya matematika. Ya. Ada hitungan-hitungan baik dalam pekerjaan, dalam segala bidang itu ada hitungan, dan bahkan saya kebetulan matematika murni yang semuanya itu bukan hitung-hitungan isinya. Malahan ya? Bukan, tapi lebih ke ilmuannya, ada penjabaran statistiknya, lebih ke analisa. Analisa ya. Makanya hobinya ini di pertanian nganalisa. Oh bagus ya ikut pertanian. Nganalisa orang main country sih kayaknya nguntungin enak ya kita main juga. Kita ngelihat nganalisa, oh dunia percetakan kayaknya lagi asik, nah kita main. Ya cuman sebenarnya semua itu
dilakukan yang ngalir gitu aja. Sebetulnya. Sebetulnya ngalir gitu aja. Tapi kan menarik, dia kontradiktif duniamu ini. Banyak teman-teman apa yang kuliah di matematika kan tipenya introvert itu kan. Tipe memang orang suka ilmu, suka belajar. Sebuah dunia yang berkebalikan sekali dari aktivitasmu sekarang itu. Kok bisa ya? Nah itu yang agak menarik sih Bang. Saya juga bingung. Kalau ketemu orang hampir tidak akan pernah ada yang percaya. Latarmu matematika. Matematika dilihat tampangnya kayak gini ya. Stylenya begini. Stylenya gini. Karena orang selalu berpikir kalau matematika itu tampangnya serius, rambut itu lurus, mata. Ternyata kita ngelihat Albert Einstein aja rambutnya acak-acakan. Nah itu ilmuwan banget dan sains banget. Artinya itu dari situ aja sudah memang ilmu matematika ini ilmu yang nggak bisa serius banget. Kalau saya lihat harus dibawa santai juga. Sebetulnya supaya bisa lebih terbuka. Apa yang menarik dari matematika tuh? Sistematis Bang. Jadi banyak orang di dalam ilmu matematika ini yang saya ambil ilmunya bukan hitungannya, bukan rumusnya, tapi bagaimana cara berpikir. Jadi kami orang sains ini, orang eksak ini selalu berpikir dengan sistematis ya? Selalu dengan analitik, analisa, sehingga mengeluarkan hal-hal yang meminimalisir untuk terjadinya hal-hal yang negatif. Tidak ada opini di dalam ilmu matematika ya? Enggak ada opini. Ada. Ada nambah pengandaian semua banyak Bang. Ada dalam kita andaikan itu tidak benar. Kan? Gitu. Jadi salah satu pembuktian dalam ilmu matematika itu agak menarik hari ini. Jadi sesuatu yang sudah ada kita anggap tidak benar. Sesuatu yang sudah ada kita anggap itu tidak benar. Kita andaikan dulu. Kita andaikan itu tidak benar. Kita tunda ya. Kita anggap itu tidak benar untuk kita membuktikan bahwasanya itu benar. Oke. Gitu. Itu yang selalu dimainkan oleh orang-orang MIPA matematika. Ada rumus Pitagoras. Kita anggap ini tidak benar dulu. Nah, kita buat pembuktian dulu. Oh ternyata benar rumus ini. Itu sistem. Jadi dia dinegasi dulu, dianggap tidak benar, untuk dibuktikan bahwa dia benar. Bahwa dia benar. Kok nggak sebaliknya? Dianggap benar dulu. Kalau kita menganggap dia benar, atau otomatis dalam pikiran kita berpikir ya sudah untuk apa lagi? Dia sudah benar. Oke. Ketika kita menganggap sebuah penemuan itu kita anggap benar, maka ilmu itu tidak akan pernah berkembang. Betul. Tidak akan pernah kita coba untuk kita anggap salah sehingga ketemu penemuan-penemuan yang kebenaran yang baru. Proof ya, dibuktikan ya. Berarti bisa dong kita berasumsi misal agak lompat dikit tapi masih ada hubungannya dengan matematika. Pemerintahan sekarang misal di Lampung tidak beres. Iya bisa. Sebenarnya kau buktikan bahwa dia beres bisa. Betul. Jadi gini loh, ketika kita berbicara tidak beres, kita asumsikan itu tidak beres. Artinya bagaimana kita membuktikan, bagaimana kita harus membuktikan itu benar-benar tidak beres. Artinya kita harus ada parameter ukuran yang kita buat nilai bahwasanya Lampung ini pemerintahnya beres. Ketika memenuhi unsur-unsur parameter itu maka salah kita. Ternyata memenuhi beres. Dan fair aja ya kita. Berani orang matematika ngomong saya salah? Iya? Berani orang matematika ngomong saya salah? Iya berani dong. Harus berani ya? Iya harus berani. Ya sebenarnya bukan hanya orang matematika. Semua manusia harus berani ngatakan salah ya salah, benar ya benar. Iya, tapi kalau orang fakultas hukum kayaknya enggak itu. Menarik itu. Nah, emang cita-citamu apa dulunya waktu kuliah? Cita-cita saya selalu pendek Bang. Apa itu? Saya SD bagaimana saya SMP, saya masuk SMP favorit. Berhasil. Setelah saya SMP bagaimana saya lulus masuk SMA favorit di Lampung Utara, alhamdulillah berhasil. Setelah lulus ya cita-cita kita kuliah, ya sudah. Jadi selalu pendek. Nah, ketika waktu kuliah itu apa cita-citamu? PNS pasti kan? Lulus. Kemudian jadi PNS? Enggak. Jadi matematika itu
saya pertama kali masuk itu agak unik. Dalam pola pikir saya waktu SMA, bahwasanya matematika itu hanya terpaut dengan hitungan dan hitungan. Yes. Tiba-tiba saya pilih jurusan MIPA, matematika, ternyata di dalam itu pembuktian rumus, teorema, definisi, sehingganya kita skripsi pun harus membuat teorema baru. Nah, disitulah saya berpikir, wah berat. Ketika dia berat, maka cita-cita yang pertama ya cuma satu, bagaimana orang lain belum lulus, kita lulus. Ya alhamdulillah kita jadi di angkatan kita yang pertama lulus. Oh gitu, wah keren. Dan untuk laki-lakinya, kalau perempuan kita nggak bisa acuan. Banyak. Nah sebetulnya itu kalau alumni matematika itu kerjanya apa sih? Rata-rata kawan itu jadi dosen, jadi guru. Oh guru. Ketika mereka lulus itu kebanyakan itu jadi guru, ada yang kerja di BPS rata-rata, Badan Pusat Statistik, karena ilmu statistik kayak seperti survei dan lain-lain kan ilmu statistik semua yang dipakai. Terus kebanyakan juga jadi guru, dosen guru. Iya. Hanya kau yang enggak, yang jadi pengusaha sepertimu? Ada beberapa juga jadi pengusaha. Ada juga beberapa adik-adik tingkat itu jadi piang saham. Oh, piang saham? Main di Jakarta? Jakarta, ada beberapa. Broker ya? Broker. Oh, kamu main saham juga enggak? Kan statistikmu pasti paseh itu. Belum? Ya, belum bang. Ini coba-coba main dunia itu kayaknya wah berat itu kayaknya. Tapi pernah dicoba? Belum. Oh belum? Karena kita harus lama mempelajari bang. Jadi ketika kita bermain di sebuah saham, kita harus menganalisa suatu perusahaan dulu, bagaimana sejarahnya perusahaan itu, bagaimana naik turun saham dia, sehingga kita bisa kesimpulan, oh kita beli saham ini. Jadi perlu pelajaran yang panjang untuk kita mempelajarinya. Oke. Nah, basic keilmuanmu, disiplin ilmumu matematika itu kemudian berpengaruh tidak ke pekerjaanmu sebagai bisnismen? Ya itu yang saya bilang tadi bang, sebenarnya matematika ini saya diajarkan untuk dibiasakan. Jadi saya terbiasa berpikirnya sistematik. Jadi ya ketika kita berpikir sistematik dan analitik, maka di semua lini pekerjaan, sektor pekerjaan pasti berpengaruh. Baik dalam organisasi apapun itu pasti berpengaruh. Iya. Jangan-jangan di Indonesia ini ketua OKP hanya kau yang alumni matematika ini ya? Yang lain tuh pasti Fakultas Hukum, FISIP, Ekonomi, benar nggak bang? Belum tahu juga itu bang. Coba bisa dicek besok. Coba disurvei dulu. Tentu ada pembedaan yang menarik gitu. Nah lalu dari berapa bisnis masih sekarang, ya kan? Masih. Alhamdulillah bisnis berjalan. Berapa tahun sudah bisnis sudah tamat itu? Sebenarnya saya lulus dari kuliah itu pertama mula ya nggak bisnis kan. Jadi karyawan dulu. Jadi keliling bawa motor kemana-mana dulu. Jadi tukang tarik motor, jadi tukang kredit motor. Oh belum langsung bisnis? Belum. Saya ada sekitar dari 2005 sampai 2011 itu sebagai karyawan. Dan terakhir saya di Bangka. Oh pernah tinggal di Bangka? Pernah tinggal di Bangka. 2012 keluar ya baru mulai bisnis, belajar bisnis. Masih sampai sekarang? Alhamdulillah. Nah lalu pada titik tertentu Iqbal memutuskan untuk menjadi aktivis. Kenapa itu? Apa ya? Apa itu? Banyak yang ini sih bang. Apa motifnya? Motifnya itu banyak faktor yang kita lihat. Pertama ya hidup. Nah hidup kita ini kan apa sih inti dari hidup? Intinya dari hidup itu kan dari semua yang saya pelajari, yang saya lihat, inti dari hidup itu kan berguna untuk orang lain. Ya. Jadi ketika saya sudah memiliki ada kemampuan sedikit dan saya bisa memberikan kontribusi positif, kenapa nggak kita lakukan, ada kesempatan. Ketika ada kesempatan ya kita ambil kesempatan itu. Jadi ketika kita berbicara ada visi, misi ke depan, ya kita nggak tahu. Jadi itu yang saya bilang sama kawan-kawan, saya nggak tahu besok saya jadi apa.
kecil saya jadi pedagang kaki lima ya sama kakak saya yang sekarang ketua PP ya. Nah itu boncengan kemana-mana. Naik sepeda, bawa kardus, bawa meja, berdua boncengan di pasar Kota Bumi. Ya, sampai akhirnya terima kuliah. Kalau kami di sekolah itu pulang sekolah ya dagang. Pakai seragam. Ya artinya kita nggak tahu. Kemarin saya masih kuliah, terus saya lanjut lagi jadi seorang karyawan yang kemana-mana berangkat pagi, pulang jam 12 malam, penuh dengan resiko. Tiba-tiba kita jadi pengusaha. Ya karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya ya segitu ada kesempatan ya ambil. Ada kesempatan ya hidup mengalir aja lah. Ya. Jadi motif utamanya kontribusi lah ya. Kontribusi, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakuin. Lalu kenapa memilih KNPI kemudian, Iqbal? Yang pertama itu ada kesempatannya, Bang. Nah, Oke. Tentu karena ada kesempatan. Karena kita melihat ada peluang dan ada kesempatan. Yang kedua, yang saya harapkan saya bisa dengan saya di KNPI saya bisa merubah KNPI dengan kontribusi yang lebih positif. Bagaimana saya lihat anak-anak muda hari ini banyak yang dengan santai, tidak berpikir tentang bagaimana bisa bermanfaat dalam artian dari segi ekonomi dan lain-lain. Nah itu yang misi kita hari ini, pengen mengajak anak-anak muda itu berpikir tentang ekonomi dan lain-lain. Jangan sampai kita ketinggalan. Iya, iya. Maksudmu problem anak muda sekarang ini problem utamanya ekonomi? Yang saya lihat hari ini, ya, karena hari ini banyak sekali anak-anak muda kita ini yang masih pengangguran. Pengangguran. Ditambah setiap tahun di Provinsi Lampung setiap tahun akan bertambah ribuan pengangguran. Lulusan baru. Ya, ketika mereka tidak memiliki pemuda-pemuda yang kreatif, ya akan selalu menumpuk pengangguran-pengangguran itu. Nah ini yang selalu saya dengungkan, bagaimana sama teman-teman OKP, bagaimana kita ke depan itu anak-anak muda hari ini bisa memiliki hal-hal yang kreatif. Nah, sehingganya minimal ya dapat membangun dirinya sendiri. Setelah membangun ya mudah-mudahan bisa membuka lapangan kerja buat kawan-kawan yang lain. Nah, memangnya apa yang sudah dilakukan Iqbal dan teman-teman di KNPI untuk mengatasi problem itu sejauh ini? Sejauh ini saya lakukan yaitu ini banyak yang kita ini, Bang, sebenarnya ngelihat permasalahan yang ada dengan hari ini musuh kita bersama yaitu tergerusnya nilai-nilai budaya kita. Ya kan? Oleh teknologi informasi ya? Oleh teknologi, dengan kemajuan teknologi informasi yang ada hari ini. Dari situ nilai-nilai budaya kita tergerus, maka yang kami lakukan hari ini bagaimana menumbuhkan kembali jiwa-jiwa budaya itu tadi. Jadi kami melakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan pemuda-pemuda, mengajak pemuda-pemuda itu giat peduli, giat bersih-bersih, gotong royong dan lain-lain. Itu kan menumbuhkan rasa, menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya kita terdahulu, sehingga ya dapat bersosial. Ketika bersosial sesama pemuda, jadi meraih suatu kekompakan karena satu rasa yang mudah-mudahan ya nggak mudah terpecah belah. Nah, ketika kemajuan teknologi ini dengan masifnya hari ini tidak kita antisipasi dengan menjaga nilai-nilai budaya, bagaimana kita bersosial terhadap tetangga dan kawan-kawan yang lain, ya kita menjadi individu yang individualisme ke depannya. Dan ketika itu terjadi ya gampang benar untuk dipecah belah. Mimpi kita untuk berbicara tentang kesatuan persatuan. Memang teknologi informasi menurutmu banyak aspek negatifnya? Satu sisi banyak aspek positif. Dengan teknologi kita bisa mengakses sesuatu informasi itu tak terhingga. Jadi kita bisa mengakses apa aja melalui teknologi. Tapi satu sisi ketika kita terlena
dengan kemajuan itu, maka akan membentuk karakter individualisme. Contoh hal kecil. Sekarang orang dulu ke warung, jalan, ketemu sama tetangga, ada interaksi sosial terhadap lingkungan. Hari ini, ya, sehingga jarang sekali untuk berinteraksi sosial. Nah, hal-hal seperti ini yang berbahaya, sehingganya dapat membentuk individu-individu yang individualisme. Nah, kalau itu sudah terjadi, udah repot gitu. Asik dengan dirinya masing-masing. Bisa satu ruangan aja kan pegang HP masing-masing. Gitu kan? Betul. HP ada di mana-mana itu. Di mana-mana itu. Lagi ngobrol gini ada yang perang. Apa. Ada yang gosokin batu. Ada itu. Oh, itu problem menurutmu ya? Problem itu. Karena ya itu yang paling mendasar. Jadi mimpi kita berharap adanya kerukunan antar umat beragama, terus adanya dengungan-dengungan yang katanya pluralisme, mimpi. Akhirnya itu hanya cuman apa ya? Hiasan-hiasan kata-kata saja. Tapi segitu tergores sedikit gampang sekali untuk dipecah belah. Rentan ya. Rentan. Oh, justru maksudmu kemajuan teknologi ini juga bisa mempermudah pecahnya. Iya. Satuan ketika besar, kita tidak bisa menjaga itu bahaya. Yes. Kalau program lain ada KNPI bikin untuk pemberdayaan tadi pemuda tadi, ekonomi khususnya. Ekonomi. Nah, ini yang selalu kita bangkitkan ke teman-teman dan beberapa OKP yang kita lakukan, bagaimana kita ini membentuk orang-orang itu namanya kalau dia UMKM, bergerak di bidang ekonomi, terus entrepreneur. Entrepreneur. Itu yang kita beberapa kali yang saya selalu isi di teman-teman BEM tentang entrepreneur. Bagaimana pola kehidupan orang tua kita dulu, anaknya maju, berhasil ketika dikatakan itu sebagai PNS. Nah, itu pola-pola itu yang kita ini harus diubah. Kalau enggak kita akan dijajah terus. Nah, itu hari ini belum lama ini kita merayakan kemerdekaan ke-76. Ya, kita merdeka secara fisik, kita merdeka dari penjajah. Tapi secara ekonomi, ketika pemuda-pemuda kita hari ini tidak sadar dengan itu, ya kita tetap terjajah dengan ekonomi. Jadi nggak mandiri kita ya? Nggak mandiri. Yang akhirnya hari ini yang dikatakan oleh kawan-kawan semua, ekonomi kita dikuasai asing. Ya gimana nggak dikuasai asing? Ketika orang asing dulu masuk sini pengen jualan kelontongan, orang kita nggak ada yang kepikiran itu. Akhirnya dia sekarang jadi konglomerat. Nah, mimpi kita hari ini, bagaimana pemuda-pemuda di Lampung ini berpikir tentang entrepreneur itu, sehingga 10, 20, 30 tahun yang akan datang, ekonomi Lampung ini sudah dikuasai oleh pemuda-pemuda Lampung hari ini. Idealnya ya? Idealnya harusnya seperti itu. Terus kalian bikin nggak workshop apa-apa untuk itu? Beberapa kali kita ada kegiatan bersama teman-teman OKP tentang itu, entrepreneur. Oh, ada ya? Ada. Terus ada juga saya sudah mulai coba buat. Itu adanya Rias Digital Printing, itu yang mengelola teman-teman dari mahasiswa. Dan itu juga untuk mengajarkan teman-teman mahasiswa bagaimana untuk berwirausaha. Di UIN ada kawan ngopi. Gitu. Itu ada percetakan juga, itu afiliasi sama kita juga. Jadi si KNPI ini kemudian kerjasama mungkin dengan grup-grup yang lain untuk bikin wirausaha gitu? Bukan kerjasama sih selama ini, Bang. Jadi bentuknya kita memfasilitasi mereka. Memodali? Jadi memodali bagi teman-teman anak-anak muda yang memang ada ide-ide kreatif untuk usaha yang saya lihat bagus, mereka biasanya saya suruh buat proposal. Kalau peluangnya bagus, maka itu akan saya modalin. Saya support. Dan udah ada beberapa, ada anak teman-teman GMKI itu kemarin buat studio kayak jenis kayak gini, tapi dia lebih ke pesta.
untuk pesta dan lain-lain. Wedding organizer. Ya, itu ada teman-teman kawan ngopi, percetakan, ada teman-teman rias, itu yang sudah kita gitu. ini, Keren itu. bina semua. Ada berapa unit usaha itu? Hari ini baru 4, Bang. Baru 4. Baru 4. Sorry, itu masuk dalam program atau insidental? Itu biasanya insidental, Bang. Oh, insidental. Jadi ini yang kita seandainya saya ketemu sama beberapa kelompok teman mahasiswa, berbicara tentang ini, ngobrol-ngobrol, bagi yang punya ide, ayo kita kembangin, kita tuh teman-teman OKP yang lain yang punya ide-ide cemerlang. Nah, ketika mereka punya ketemu ide, ya mereka mengajukan proposal. Kenapa nggak dibikin program? Maksudku memang di desain, kemudian oke, target kita berapa tahun pengurusanmu? 4, 5 ya? 3 tahun ini kita bikin 100 unit usaha gitu. Kenapa nggak begitu? Keterbatasan, Bang. Keterbatasan hepeng atau hepeng dong. Kan bisa di download di mana-mana. Justru kita menghindari itu. Oh gitu. Jadi semampu kita, jadi secara pribadi tidak bersentuhan dengan pemerintah, tidak bersentuhan dengan perbankan. Oh gitu. Iya. Jadi itu kita lakukan benar-benar murni secara pribadi. Tapi kan nggak apa-apa itu. Jadi nggak pernah download dari pemerintah? Belum. Harus. Untuk UMKM itu belum. Oh belum ya? Belum. Bikin kerjasama gitu, Iqbal. Jadi itu agak ribet, Bang. Oh. Jadi kepemilikannya juga nggak ini. Jadi masalah untuk ke depan administrasinya juga agak sulit. Jadi lebih baik ketika dia memang butuh pengembangan, contoh seandainya rias sudah maju, butuh perkembangan dan kita lihat sudah layak, ketika mereka sudah mandiri mau mengajukan ke bank ya silakan. Betul. Dengan sudah mapan dulu. Otonom mereka ini ya? Otonom. Tapi sharing profit nanti? Untuk kalau dalam ininya kita sharing profit, cuman untuk saat ini boro-boro nanti. Jadi saya bukan berpikir untuk profit dulu untuk mereka. Bagaimana usaha ini berjalan tidak minus. Itu jadi aja kan dulu. Namanya mahasiswa belajar untuk usaha. Dia di dalam kondisi ekonomi hari ini yang sulit, mereka tidak minus untuk bayar karyawan. Udah bagus itu. Itu sudah bagus benar. Yes. Makanya saya selalu motivasi anak-anak yang ngeluh kita pas-pasan bayar. Saya bilang semua unit usaha orang lain itu pada tutup di saat ekonomi saat ini. Kita tidak minus itu sudah luar biasa. Betul. Artinya setelah ekonomi bagus, maka ini akan betul naik dia ya. Bakal naik. Wah itu keren program. Apa namanya? Ada rencana lagi nanti untuk main itu? Ada, Bang. Ini rencananya ada beberapa dan ini terkait dengan kegiatan pemuda juga. Jadi ada giat peduli, yaitu gotong royong, bersih-bersih. Yang saya lihat ada peluang usahanya di situ. Oh ya, apa itu? Jadi bank sampah. Artinya kita bisa melakukan jadi pengelolaan biji plastik. Yang tadinya plastik itu. Nah ini ketika dia udah bernilai dan dia ada pengolahannya di Lampung, Bandar Lampung yang dikelola anak-anak muda, ya mudah-mudahan lebih bermanfaat. Ya? Nah itu mimpi, rencana sih kalau ada rezeki ya biji plastik itu, pengelolaan biji plastik itu. Iya. Terus dengan teman-teman grup lain, OKP lain, KNPI, kenapa nggak bermitra untuk sharing modal bareng bikin itu unit-unit usaha? Jadi gini, Pak. Jadi kita sadari semua bahwasanya OKP itu terdiri dari teman-teman mahasiswa. Yang kita tahu semua kalau teman-teman mahasiswa dari sistem ekonominya masih belum stabil, ya kan? Artinya kita yang harus mensupport mereka hari ini. Nah ini yang kita lakukan. Ketika dia sesuatu usaha, unit usaha yang akan direncanakan itu memiliki peluang yang bagus, ya pasti kita usahakan untuk kita support. Nah kendalanya teman-teman mahasiswa itu kan kebanyakan mereka mereka mau, cuman tidak ada yang support, tidak ada yang mendidik, tidak ada yang membina, sehingganya kan akhirnya kemauan itu
terkubur sia-sia. Ya. Akhirnya terkubur. Dan lingkungan kita juga nggak support ya. Iya. Pendidikan juga nggak support ya. Gimana menurutmu? Nah ini yang beberapa kali saya mengisi di Unila Bang, di MIPA kemarin disuruh mengisi tentang kewirausahaan, yang akhirnya saya bilang sama dekan di situ, kewirausahaan kita ini hanya saya bilang seremoni mata kuliah kewirausahaan itu. Oh, ada mata kuliah kewirausahaan. Iya, setiap jurusan pasti ada mata kuliah kewirausahaan di awal-awal itu biasanya ada. Dan ini saya bilang sama dekan di situ bagaimana kewirausahaan itu jangan diajarkan hanya teori dari seorang dosen. Yes. Tapi bagaimana kita punya alumni yang sudah berhasil di dunia bidang usaha. Bagaimana itu bisa diisi sebagai pengajar. Artinya betul. dalam satu SKS itu bisa 3 orang yang mengisi sebagai dosen di situ. Yes. Yang bergantian. Jadi bukan hanya makan teori tapi benar-benar dapat ilmu dari orang yang Praktisi ya. praktisinya. Praktisi pun harus yang berhasil kan? Kalau praktisinya bangkrut, bubar teori. Terus apa kata dekan itu? Ya itulah akhirnya kita coba diusulkan. Beberapa kali saya sudah ngisi juga di situ. Oh. Nah ini yang belum, ini kedepannya ini yang mau di follow up lagi. Nah, sepengetahuanmu OKP lain, Iqbal, melakukan kerja yang seperti itu enggak? Hari ini saya melihat yang lagi gencar untuk melakukan tentang entrepreneur. Yes. Hari ini itu ada salah satu OKP yang selalu mengadakan seminar-seminar tentang UMKM, tentang entrepreneur. Beberapa kali saya diundang untuk ngisi di situ. Udah jadi, ada mereka bikin unit-unit? Belum, mereka cuman begini, Bang. Mereka hanya merubah mindset. Oh, itu dulu. Bagaimana merubah mindset anak-anak muda? Oh, itu targetnya. Targetnya itu. Nah, itu juga yang sebenarnya target kami bersama. Bagaimana merubah mindset yang tadinya berhasil itu PNS, Yes. ya kan? Kita rubah mindset itu. Supaya ekonomi kita ini nggak dikuasai orang luar terus. Sehingganya yang bisa menguasai ekonomi berikutnya adalah pemuda hari ini. Harapannya seperti itu. Oh, titik tekannya masih ke pola pikir ya, mindset. Pola pikir, ya? mindset. Nanti dulu langsung praktik nanti dulu. Nanti. Cuman ketika ada beberapa ketemu orang yang memang sudah pengen praktek mengajukan proposal dan ngelihat rencananya bagus, ya langsung kita support. Mudah merubah mindset itu. Mudah-mudah sulit, Bang, karena butuh mental. Jadi seorang entrepreneur itu kan bukan hanya punya kemauan, tapi punya mental. Yes. Yang mereka hari ini pikirkan, mereka selalu berpikir, wah, seorang pengusaha itu yang pertama kali yang harus disiapkan modal, padahal itu salah. Oke. Nah, itu yang akhirnya mereka down, saya nggak punya modal. Nah, padahal seorang pengusaha itu yang pertama kali itu ide gagasan, itu yang paling mahal. Mau bisnis apa, mau main apa kan? Iya, ketika ide gagasannya bagus dan memiliki peluang yang bagus, saya yakin investor itu banyak. Pasti ada aja ya. Pasti banyak, pasti ada. Nah, itu yang harus kita tekankan ke anak-anak, supaya ketika kita berbicara berwirausaha selalu, waduh nggak ada modal, Bang. Padahal itu yang paling utama bukan modal, yang paling utama ya ide gagasan ini. Apa yang mau dia jual kan? Butuh pemuda-pemuda yang kreatif itu, sehingganya dia mengeluarkan ide-ide yang bagus. Walaupun pemuda di Indonesia khususnya Lampung ini nyari yang kreatif agak sulit menurutku ya. Karena pola kebiasaan, Bang. Apalagi kita orang Lampung loh. Iqbal orang Lampung kan? Iya. Abung. Karena namanya mak PNS yang mau pelisai. Nggak jadi dia. Nggak jadi. Nah, gimana itu kau yang Lampung itu? Nah, ini konteks orang Lampung ini. Itu yang saya dengungkan hari ini. Sukses itu bukan hanya dilihat jadi PNS atau ini ABRI atau tentara atau polisi. Tapi sukses itu banyak hal sukses. Membahagiakan orang lain aja sukses. Jadi unik, Bang. Jadi itu filosofis sudah itu. saya ngeliat gini, kalau
berbicara sukses bingung kadang Bang. Jadi terkadang kita melihat orang lain banyak uang, oh sukses, padahal diri dia sendiri merasa dia tidak sukses. Jadi makanya saya banyak sama adik-adik, ayo kita peluang usaha gitu. Karena sukses itu yang saya nilai dalam pandangan saya itu kebahagiaan. Nah, kalau kita banyak uang nggak bahagia juga nggak sukses, Nggak sukses artinya. nggak ada uang cuman bahagia ya sukses namanya. Ya bener lah itu secara filosofis. Tapi kalau kita ngomong konteks orang Lampung ini, gimana menurut? Hah? Gimana menurut? Kan masih dominan itu, harus PNS itu. Mudah-mudahan kalau ngelihat, makanya yang bisa merubah mindset itu ya generasi hari ini. Betul. Untuk masa depan, sehingganya ke depan hari ini, pemuda hari ini, maka 10-20 tahun yang akan datang dia yang jadi orang tua. Ketika orang tua yang akan datang itu memiliki mindset bahwasanya sukses itu bukan hanya PNS, maka anak-anaknya udah berubah mindsetnya. Startnya dari generasi sekarang. Startnya dari generasi muda. Itu yang dilakukan via pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya ya. Dari segala segi Bang, baik dia ngisi, baik ngobrol. Ya, kebanyakan saya sering ngobrol sama teman-teman OKP itu bukan hanya di pelatihan, kebanyakan nambah sharing ngobrol. Jadi ngobrol rame-rame ya selalu kita buka pikiran-pikiran tentang itu. Ya, nah khusus untuk pemuda Lampung sendiri, pemuda Lampung ini yang suku Lampung ini, pernah nggak ada programmu atau kegiatanmu yang menyasar ke mereka langsung soal itu? Untuk segi apa ini, Bang? Ini yang entrepreneurship kan? Artinya gini, untuk suku Lampung, kalau dia berbicara pemuda Lampung ya untuk entrepreneur sudah. Cuman kalau untuk hanya sekup adat Lampung, itu belum. Belum. Istilahnya konteks kebudayaan belum. Konteks kebudayaannya belum. Kita masih konteks kebudayaan di kebudayaan umum. Nasional, seperti gotong royong dan nilai dasar itu. Karena ketika kita berbicara tentang konteks yang lebih tinggi, banyak ya hal yang apalagi berbicara adat. Nanti takut salah kita, Bang. Dibilang sok tahu adat lah kita, siapa kita masih anak muda. Makanya kita masih berbicara dengan konteks umum. Tapi secara umum pemuda Lampung itu sendiri sudah mulai asing juga ya dengan tradisinya ya? Ya. Menurutmu gimana, Bang? Sudah hampir seperti itu, Bang. Cuman yang kalau kita lihat di perkotaan, nah bahkan untuk berbicara adat istiadat sudah hampir jarang. Jadi kalau untuk wilayah kabupaten, wilayah desa, mungkin daerah tertentu masih, ya kan. Cuman tidak ini dahulu. Kalau sekarang ini banyak orang, apalagi anak-anak muda, berbicara tentang adat, istiadat, ribet, terlalu ribet. Ada anggapan seperti itu? Ya. Masih itu sampai sekarang? Atau malah menyeruak itu anggapan itu? Ya, masih sampai sekarang. Masih ada yang memiliki pola-pola pikir seperti itu. Terus kau belum bikin program-program khusus untuk itu? Belum. Karena kita ini kan masih sifatnya nasional, ya. Masa skupnya ya? Karena skupnya kita ini heterogen, Bang, di KNPI ini. Dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai OKP. Ada OKP Kristen, Katolik, Buddha, dan lain-lain. Nah, balik kita ke soal entrepreneurship tadi. Kenapa Iqbal nggak kumpulkan aja segenap grup itu, apalah acaranya, kemudian ayo kita ngobrol nih, ini problem utama kita ekonomi, ayo kita berpikir bersama-sama. Kalau itu yang saya bilang tadi, Bang, kita sering ngobrol dan itu selalu saya tularkan. Tapi non formal. Dan non formal itu selalu kita sampaikan tentang ekonomi, bagaimana pemuda-pemuda ini harus berdaya, memiliki pemuda yang kreatif, tangguh dan lain-lain. Tapi non formal ya? Non formal. Secara formal belum? Secara formal belum. Kenapa? Paling secara formal itu kalau kita mengisi acara di saat sambutan itu yang saya isi. Ya kenapa belum? Kenapa? Kalau secara formal, secara sambutan sudah, Bang.
Bukan, kumpulin tuh. Oh itu belum Bang, belum. Kenapa? Nah ini dia yang kenapanya ini Bang. Cuman Karena kalau nggak begitu kan nggak jalan tuh Bang. Karena kita melakukannya bertahap Bang. Karena konsen saya hari ini sebenarnya tentang nilai-nilai budaya dulu. Nah jadi bagaimana di pemuda-pemuda kota Bandar Lampung ini khususnya itu peduli lingkungan dulu. Peduli lingkungan, peduli terhadap sesama. Karena hari ini kita semua tahu 2 tahun ini segitu saya jadi ketua KNPI, nasibnya kena pandemi. Nah, jadi apa yang institusional, apa yang dibutuhkan hari ini itulah yang kita lakukan, giat-giat sosial. Ya. Kenapa itu kutanya Iqbal? Karena kan yang nampak di pada masyarakat itu kan segenap OKP ini kan asik, interestnya asik politik, ya kan? Semua itu seperti berlomba-lomba main di politik. Seolah-olah politik adalah akhir dari segalanya. Akhir dari segalanya, ya kan? Aktif di A, B, C, D, tujuan itu tujuan politik. Nah, sedangkan problem utama kita seperti katamu tadi kan untuk pemuda ekonomi. Betul. Itu makanya aku tanya, baiknya memang ke depan harusnya ada itu ya. Harusnya ada. Oke. Nah, yang soal pandemi tadi, jadi apa kegiatanmu di pandemi ini? Kemarin vaksin ya, apa itu? Gimana itu? Ya, alhamdulillah dari awal pandemi Bang, kita selalu melihat situasi apa yang dibutuhkan masyarakat. Dari awal-awal pandemi saat itu kita ada sempat stuck ekonomi di kota Bandar Lampung awal-awal pandemi itu dengan menghantui ya kesusahan sanitizer awal mulanya. Kita coba kerjasama dengan lab MIPA Unila untuk buat sanitizer. Kita bagikan di saat semua orang belum terpikir untuk melakukan itu, kita melakukan. Di saat kesusahan masker, kita yang pertama bekerja sama dengan UMKM melakukan buat masker kain yang sebelum orang lain membagikan itu. Kita sudah melakukan itu. Lalu kita melihat tong-tong air di tempat-tempat umum. Itulah KNPI yang di Provinsi Lampung ini. Yang sampah juga ya? Sampah ya? Awal mula itu KNPI yang mengadakan cuci tangan di tempat-tempat umum. Setelah diikuti orang-orang lain, kita berhenti. Jadi kita bagi sanitizer, teman-teman yang lain sudah bagi, kita berhenti, kita bagi masker. Nah, teman-teman lain udah bagi masker, kita lari ke tong air. Segitu kita masang tong-tong air, alhamdulillah provinsi ikut, kota pun ikut, kita berhenti. Nah, kita lihat lagi apa yang dibutuhkan. Oh, ternyata beras. Disitulah kita berbagi beras. Nah, jadi ngelihat. Jadi kita ini bagaimana merespon lah ya. Merespon. Ketika orang lain belum merespon, kita tunjukin dulu responnya. Sehingganya udah diikuti ya sudah. Yang terakhir vaksin kemarin. Terakhir vaksin kerjasama sama Polres. Polresta ya, berhasil. Itu. OKP lain tidak melakukan itu. Kemarin beberapa OKP Cipayung sudah melakukan vaksin. Oh ya. Melakukan pas kita vaksin kedua itu berbarengan dengan OKP Cipayung bekerja sama dengan Polda. Mengadakan vaksin pertama. Ada ya? Ada. Minggu lalu kalau nggak salah minggu ini itu beberapa hari kemarin itu HIPMI. Oh, HIPMI mengadakan juga vaksin. Tapi kalau khusus KNPI, hanya KNPI Bandar Lampung yang bikin? Sejauh yang di Provinsi Lampung? Yes. Yang di Provinsi Lampung, iya. Hanya KNPI Bandar Lampung? Baru KNPI Bandar Lampung. Dan jangan-jangan dari segenap kabupaten, kota di Lampung ini hanya KNPI Bandar Lampung yang ada kegiatan? Kalau itu saya kurang paham, no comment kita itu. Oh gitu ya. No comment itu. Karena yang kedengeran ini hanya KNPI Bandar Lampung. Mungkin Bang, kenapa terdengar? Ini yang saya lihat geografis wilayah. Kenapa geografis wilayah? Jadi kebetulan Bandar Lampung ini ibu kota Provinsi Lampung. Jadi dia mesti lebih heboh lah. Sentral pusat informasi.
Gitu, sehingga informasi itu gampang untuk tersebar kemana. Iya, tahu. Mungkin di daerah-daerah kabupaten itu susah untuk mengasih informasi. Sekarang bikin aja, bikin IG. Allah, ini global village ini kan. Mau tinggal di Kasui naik motor, ojek 30 kilo masih bisa itu. Nah, KNPI provinsi juga nggak bikin acara ya? Enggak. Kenapa nggak? Karena KNPI provinsi ini masih dipegang sama karateker. Jadi pusat. Oh. Jadi belum benar-benar dipinit orang daerah yang memegang, belum. Oh, belum ada. Belum ada. Kepengurusan Belum provinsi. ada. Baru dipegang oleh karateker. Kok bisa? Ya, terakhir terjadi deadlock. Akhirnya terjadi lisme yang akhirnya ya tidak ada gerakan. Oh, begitu ya? Iya. Tidak ada kepengurusan maksudmu? Kepengurusan diwakili karateker. Ya. Jadi kepengurusan definitif itu nggak ada, belum ada. Kalau kabupaten semua sudah ada? Nggak juga, Bang. Hanya beberapa kabupaten yang sudah punya KNPI yang definitif. Yang lain juga masih beberapa karateker. Yang definitif Bandar Lampung? Bandar Lampung, Tanggamus, Pesawaran, pesisir barat, ada lagi Lampung Timur. Kenapa itu? Ya karena apa ya, kita juga bingung itu Bang, kenapa. Kan siapa tahu nanti kan teman-teman sesama KNPI bisa mendengarkan, kau bisa sharing ya sharing aja, ngobrol wawasan sharing Kenapa itu, Bal? Ya karena mungkin yang pertama mereka melihat KNPI ini ya mungkin dianggapnya organisasi yang sulit kali Bang, atau mungkin yang dianggapnya untuk ngambilnya jadi ketua itu sesuatu yang mahal kali ya. Yang ada resiko deadlock dan lain-lain yang seperti terjadi di tahun 2018 Provinsi Lampung. Atau mungkin mereka melihat ternyata provinsinya masih lisme sehingga mereka nggak yakin. Akhirnya ya sudahlah. Jadi ada bukan masukku lisme itu kenapa itu? Nah itu yang kita nggak tahu juga Bang. Itu orang-orang atas itu Bang. Nggak ngerti juga. Kita nggak mau ikutan itu Bang. Dan sesama pengurus nggak pernah pula ketemu, kan mesti ada dong forum ketua-ketua. Iya, di grup se-Indonesia pun ada Bang. Ya jadi dalam pembahasan itu ya harusnya untuk memperbaiki KNP ini ya dari atas dulu. Nggak bisa, walaupun kita buat grup se-Indonesia kompak kayak mana juga nggak bisa. Dia harus perbaiki dari atas. Berarti yang di atas ini yang kurang baik? Di atas, ketika di atas sudah baik ya mudah-mudahan di bawah juga baik semua. Berarti yang di atas yang kurang baik? Ya kita nggak tahu ada unsur-unsur apa di atas itu. Sehingganya belum jadi barang ini. Belum jadi barang ini. Iya, karena kalau barang ini belum jadi kan berarti kan sekian banyak potensi kepemudaan yang ada di provinsi ini kan macet. Terhambat. Gitu loh. Bayangkan kalau level provinsi ada kan. Iya, berarti itu yang lebih menyemangati lagi di daerah. Di daerah. Kalau garisnya koordinasi atau komando itu antara provinsi dengan Bandar Lampung misalnya. Garisnya itu koordinasi komando ya? Koordinasi, karena yang ngelantik kita itu dari provinsi, yang membuat SK pun itu dari provinsi. Berarti mereka bisa perintahkan ya? Bisa kegiatan. Perintahkan. Sebetulnya ya? Sebetulnya. Wah sayang belum jadi barang ini. Belum jadi. Iya. Kabarnya kapan jadi? Kabarnya ya kalau yang mau gelar itu banyak Bang, yang pengen cepet jadi. Cuman masalahnya ketika masih banyak lisme ini, banyak pemuda-pemuda di Provinsi Lampung ini nggak mau ambil resiko. Karena Iqbal lah ambil resiko itu. belum. Kaulah yang naik ke level provinsi. Belum.
Ketika itu waktunya sampai, ya sampai. Sampai lah. Jadi ya. kalau untuk memaksakan diri untuk kita nyampe ke situ, ya Jangan. jangan. Oke. Minum Bang. Nah, balik lagi ke pernyataanku tadi soal aku melihat OKP atau pemuda saat ini punya interest ke politik yang sedemikian kuat sehingga menghilangkan sekian banyak potensi lain, potensi ekonomi kah, bahkan yang lebih menyedihkan lagi kalau dari sudut pandangku, segenap organisasi pemuda itu kan hampir nihil itu aktivitas intelektualnya. Tapi aku nggak mau ngomong soal itu deh. Maksudku sudah benar belum ini menurutmu? Situasi kok semuanya ngotot mau jadi politisi, semuanya ngotot mau masuk dalam kekuasaan itu. Sudah benar belum menurut Iqbal? Enak kali Bang di kekuasaan itu Bang. Makanya semua orang pengen. Walau-walam ini. Walau-walam. Nah, menurutmu udah benar belum itu? Ya, kalau saya melihat kita berorganisasi, kalau saya Bang ya. Jadi kalau saya sebagai mahasiswa, saya berorganisasi itu kan untuk mematangkan diri saya untuk menghadapi realitas kehidupan yang sesungguhnya. Artinya di organisasi itulah kita menghirup ilmu, menghirup pengalaman untuk menghadapi realitas kehidupan yang sesungguhnya. Jadi artinya realitas kehidupan itu bukan hanya politik. Oh betul. Realitas kehidupan itu Yes. ada unsur ekonomi, ada unsur dan lain-lain. Not only realitas politik. Yes. Jadi ending hidup itu bukan hanya politik. Makanya orang-orang melihat sedikit-sedikit ke unsur politik. Apakah akhir dari hidup kita ini politik? Kan enggak. Nah, artinya itu yang saya pengen ke teman-teman mahasiswa dan lain-lain. Organisasi itu tempat kita menempa diri untuk menghadapi realita kehidupan berikutnya. Kita nggak selamanya di organisasi itu. Betul. Kita mau berumah tangga, kita mau mempunyai kehidupan yang di luar sana. Nah, artinya itu yang harus dipunyain, yang punya misi dari teman-teman organisasi ini harus melengkapi itu, bukan hanya dari segi politik, tapi segi ekonomi diperkuat, segi yang lainnya diperkuat, budaya dan lain-lain. Betul. Oh itu pernah kau sampaikan ke teman-teman mahasiswa? Kalau ngobrol sudah, Bang. Jadi apa respon mereka? Ya, it's okay sih Bang. Artinya sampai saya pernah membahas tentang politik, mereka teman-teman mahasiswa selalu membahas tentang akibat-akibat yang dihasilkan oleh produk-produk politik hari ini, yang tidak pro rakyat lah produk politiknya, ya kan, regulasi yang tidak pro rakyat, yang korupsi dan lain-lain. Mereka hanya selalu membahas tentang akibat, makanya padahal ada sebab dari situ. Enggak ujuk-ujuk ya? Enggak ujuk-ujuk. Itu yang paling mendasar sebenarnya. Itu yang saya dengungkan terus ke teman-teman BEM. Saya pengen ada program kerja yang namanya edukasi politik. Betul. Di tengah masyarakat. Ketika teman-teman intelektual hari ini, teman-teman organisasi hari ini tidak peduli tentang edukasi politik, bagaimana masyarakat di desa sana? Nah, makanya saya berkepentingan sekali sama teman-teman BEM untuk melakukan itu, edukasi politik, karena dasar dari orang korupsi, dasar dari keluarnya regulasi yang tidak pro rakyat itu kos politik. Kenapa kos politik terjadi? Karena ada money politik. Kenapa money politik terjadi? Karena SDM masyarakat kita kurang peduli terhadap edukasi politik. Pengetahuan tentang politiknya kurang. Mayoritas pemilih itu dari desa. Betul. Nah, ketika kita mahasiswa tidak peduli, ya gimana? Mahasiswa aja tidak teredukasi. Nah, makanya saya pengen bener sama teman-teman mahasiswa ada program kerja yang namanya edukasi politik di universitas. Nah, tujuannya teman-teman mahasiswa ini melek politik, paham politik, sehingganya pulang kampung itu minimal orang tuanya dikasih tahu. Tetangga lama-lama 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang yang mudah-mudahan berubah. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, ya mimpi untuk tidak ada korupsi, mimpi regulasi pro rakyat ketika kos politiknya masih tinggi, ya mimpi. Dan itu yang kurang ya, Bal ya? Itu yang kurang. Ya, yang sebenarnya seharusnya memang dalam amanat undang-undang bukan tugas kita, bukan tugas mahasiswa, tapi tugas KPU, tugas partai politik. Tapi ya masalahnya hari ini
Siapa yang merasakan akibat itu semua? Ya kita semua. Maka kepentingan kita semua untuk melakukan edukasi politik itu. Nah, jangan kita hanya limpahkan ke teman-teman yang lain. Teman aparatur ya. Iya, karena yang merasakan kan kita. Maka kepentingan kita untuk melakukan itu. Dan menurutmu mahasiswa juga belum sadar itu? Atau belum Mereka maksimal? selalu mempermasalahkan tentang akibat-akibat yang terjadi. Oke. Tidak pernah berpikir apa sih sebabnya. Ya. Nah, ketika mereka sudah membahas apa sebabnya, maka mereka akan ketemu sebabnya. Karena nggak heboh Bal kalau bikin program itu, iya kan? Iya kan? Gitu nggak? Maka dia respon aja kan? Responsif. Akhirnya ya selalu dimasalahin demo tentang korupsi. Betul. Ya gimana nggak korupsi? Dia keluar kos tinggi, wajar dong dia mulangin modalnya. Yang salah siapa? Ya kita yang salah. Kita ngambil duit dia untuk ini kos politik, yang sehingganya dia kos politiknya tinggi. Betul. Kultur itu yang belum jadi kita. Terus apa respon teman-teman mahasiswa? Ya alhamdulillah beberapa teman-teman BEM respon di situ. Ya mudah-mudahan dengan kita inten kepentingan itu, ya mudah-mudahan mereka membuat program-program seperti itu. Ya kita selalu terlena oleh program pendek kan. Betul. Jadi mereka sampai pernah ada demonstrasi, waktu itu saya sampai ribut dengan beberapa teman BEM tentang itu. Saya mengangkat masalah ini dalam hampir semua perwakilan BEM. Saya mengangkat, kita selalu memikirkan tentang akibat, tidak pernah sebab. Sekarang kita demo, kita turunkan presiden, bisa turun, bisa. Tapi akan lebih baik, belum tentu. Ketika SDM masyarakat di kampung kita masih seperti ini, maka yang nyalon tetap nyari donatur. Otaknya kan? Ada otak nyari donatur untuk menang. Nah, ketika udah menang, ya yang punya uang ini betul. Pengen untung dong. Untung dari mana? Dari regulasi, dari yang lain-lain. Ya startnya harus dari mahasiswa itu. Iya. Iya kan? Karena hari ini ya intelektual kita hari ini ya mahasiswa yang bisa bergerak melakukan ini. Dan pusat hari ini universitas. Kenapa universitas itu sebagai pusat? Karena yang kuliah di universitas itu dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam desa. Ketika mereka pulang kampung, nah itu tersebar kemana-mana. Iya. Jadi ulangi lagi, edukasi politik itu yang harusnya dikedepankan. Itu yang paling penting. Kalau memang kita pengen masa depan kita bagus, bukan seorang kita menghujat orang lain, menurunkan seorang presiden, menurunkan seorang gubernur untuk kita bagus, tapi bukan itu. Siapapun ketika turun melakukan pemilihan lagi dengan pola yang sama, ya terjadi hal yang sama. Iya. Cuman ganti orang aja kita. Orang aja. Mindsetnya tetap. Terus apa kata kalau teman-teman OKP yang lain, apa responnya? Ya responnya. Kan mereka bertanggung jawab juga. Ya mereka paham dan mengerti tentang itu. Tapi males jalanin. Ya ini yang terus kita sosialisasikan terus. Nah, kita ingetin terus itu. Oh gitu ya. Karena gini Bang, hari ini yang duduk di dewan itu banyak anak-anak orang yang punya uang. Oh gitu. Makanya hampir semua yang duduk di dewan ada yang bersuara, hampir tidak ada yang bersuara. Ada yang kritis, hampir kecil yang kritis. Karena harusnya yang melakukan ini kepentingannya siapa? Kepentingan teman-teman pemuda hari ini, aktivis hari ini, OKP hari ini. Kenapa? Mereka yang nggak punya uang bisa jadi pemimpin ke depan ketika edukasi ini berjalan. benar. Ketika dia ini tidak dilakukan, mimpi mereka bisa menjadi duduk di situ. Tetap aja yang punya. Tetap aja. DAO kan? DAO. Betul. Dan itu terjadi sekarang. Jadi terjadi. Karena memang dia pakai duit, memang anak orang berduit juga. Nggak kritis lagi maksudmu? Ya kita ngelihat ya bingung juga. Kadang suaranya aja nggak ada. Nggak pernah susah dia. Ya kadang suaranya aja nggak nongol, gimana Bang? Tapi kadang juga orang susah begitu dia duduk balas dendam dia. Ada kan gitu kan? Hah? Ada juga. Ya itu mental kan.
individu itu. Cuman ya mudah-mudahan dengan pola-pola itu kita bisa mengurangi hal-hal yang negatif itu. Ya, betul, betul. Kalau kita tidak melakukannya, kita pasrah dengan keadaan, ya sudah beginilah kita. Ya, ya. Kita mimpi untuk jadi yang terbaik ke depannya, kalau kita tidak melakukan hal yang kecil, hal sederhana untuk merubah suatu keadaan, ya nggak mimpi Betul, kita. Betul. Ya pendidikan itu kan. Pendidikan Itu investasi yang jangka panjang Jangka tapi sangat panjang. penting, dan itu kurang sekali ya. Hampir edukasi di politik itu susah, kurang. Apalagi di masyarakat pedesaan. Itu hampir nggak ada. Makanya penentu suara kita ini kan di pedesaan. Betul. Ya kan? Artinya ya kepentingan kita semua Ya, untuk melakukan itu. betul. Tapi Iqbal sendiri tidak menutup kemungkinan kan untuk suatu saat main di realitas politik itu ya. Nah, itu yang saya bilang dari awal tadi, Bang. Kita ini berjalan mengalir. Hari ini ya memang belum ada pikiran itu. Kita nggak tahu ke depan kita jadi apa. Oh gitu. Jadi nggak pula menutup diri, nggak. Untuk saat ini ketika kita untuk berpolitik, berpartai politik gitu kan, itu saya menutup diri. Jadi selagi saya sudah berjanji sama kawan-kawan, selagi saya memimpin sebuah organisasi dan organisasi netral, maka saya tidak akan terlibat di partai politik manapun. Kecuali kalau saya sudah berdiri tegak sendiri. Jadi untuk sementara ini netral dulu. Nah, netral dulu kita. Di partai politik kita enggak. Kalau KNPI sendiri relasinya dengan pemerintah itu apa dia? Mitra ya, mitra strategis. Apa oposan ini jatuhnya? Ya, kalau kita ngelihat mitra strategis, mitra kritis, ya tergantung masing-masing melihatnya, Bang. Jadi tergantung dari ketua itu sendiri melihat darinya. Kalau ketika dia memang hidupnya dari situ, ya mitra strategis dia, bukan mitra kritis. Oh gitu. Oh jadi bergantung pula. Enggak, kalau KNPI sendiri kebijakannya? Ya, harusnya saling sinergi dalam artian kritis dan strategis. Artinya ketika ada program-program yang baik, maka memastikan program itu berjalan sampai ke bawah. Betul. Ya kan? Kritisnya bagaimana ketika program-program itu yang udah seandainya gubernur punya program bagus, wali kota punya program bagus, tapi aparat bawahnya tidak melakukan dengan bagus, ya itu yang kita kritiki. Oh, itu ya. Ya. Nah, kau kan di Bandar Lampung nih, KNPI Bandar Lampung nih. Bagaimana menurutmu pemerintahan baru ini, wali kota baru ini, sudah cakep belum ini? Nggak bisa kita simpulin hari ini, Bang. Jangan disimpulkan, diasumsikan aja. Kesimpulan itu bab 5. Diasumsikan aja, coba. Gimana itu? Ya, kalau melihat asumsinya hari ini, program-programnya itu bagus. Program-programnya. Ada program bagaimana menangkal banjir, bagaimana menaikkan produktivitas masyarakat Bandar Lampung, bagaimana menumbuh kembangkan UMKM, ekonomi kerakyatan dan lain-lain. Dan itu program-program yang ciamis bagi saya. Mempercantik ibu kota Bandar Lampung. Itu program-program yang bagus. Tinggal realisasinya lagi nanti ke depan seperti apa. Karena kalau kita menilai dari sekarang, belum waktunya ya? Ya terlalu jauh, Bang. Karena apalagi kasihan hari ini semuanya lagi banyak serangan, terutama serangan wabah, serangan defisit anggaran dan lain-lain, dan itu yang menghantui semuanya, sehingga program-program itu ya belum berjalan maksimal. Ya makanya saya bilang nggak bisa kita nilai siapapun pemimpinnya hari ini, mau yang sekarang atau bukan, akan menghadapi problem yang besar. Nggak akan bisa dia melakukan hal yang maksimal. Siapapun pemimpin. Siapapun itu. Tapi tentu ada dong sedikit banyak kritikmu untuk pemerintah yang sekarang misalnya. Apalah?
Ya, Apa sudah cakep semua? ya enggak juga. Nah, apa yang paling mengganjalmu itu? Untuk yang sekarang ini? Ya, Yang mengganggumu apa itu? mungkin kalau saya hari ini melihatnya bukan gangguan, Bang. Mungkin pemerintah hari ini lagi butuh konsentrasi yang penuh untuk menghadapi wabah COVID ini. Jadi kurang untuk merangkul teman-teman yang lain. Nah, jadi mungkin hari ini kita tidak bisa menilai karena kepenatan si pemimpin kita, karena terlalu banyak problem yang harus diselesaikan, maka saya belum bisa mengkritik tentang itu. Nah, ya kan. Adapun ketika saya pun jadi pemimpin, ya belum tentu bisa seperti itu menghadapi problem yang sekarang. Maka kedepannya harapannya bisa lebih merangkul ke teman-teman OKP. Gitu. Ini yang belum maksimal ya, Bang ya? Belum terlalu maksimal. Bagaimana bisa memberdayakan teman-teman OKP, teman-teman pemuda untuk melakukan hal-hal yang sosialisasi ini. Ya. Itu masukanmu ya? Itu masukannya. Oke. Supaya menjaga stabilitas di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung itu. Oke, kita sudah mulai masuk poin-poin terakhir ini, Iqbal. Nah, sekarang aku pengen tahu pendapatmu sebagai tokoh pemuda yang memang asli orang Lampung, juga aktivis di Bandar Lampung, pengusaha yang sukses. Belum, ya kan? belum. Ya sudah lah. Ini opiniku pribadi, ini kan kita menjadikan sekali sebetulnya provinsi ini. Ketinggalan banyak sekali kita dengan provinsi lain. Palembang, Sumatera Selatan tuh udah jadi tuan rumah Asian Games. Betul. Ini kita ngomong sedikit aja contoh. Kita tuan rumah PON aja nggak jadi kita barangnya. Nah, gimana? Pindah ke Papua. Iya, pindah ke Papua. Gimana kita ini, Iqbal? Terus pemuda-pemuda Lampung sendiri, maksudku yang suku Lampung asli yang muncul sebagai intelektual hampir tak terdengar. Nah, kenapa itu? Ya. Apa pendapatmu? Problem apa di kita ini? Apa problemnya, Bang ya? Kalau saya melihat Kan nggak enak kalau aku ngomong problemnya otak kan. Kau dari matematika kan tentu cerdas gitu. Kenapa itu? kalau saya melihatnya gini, Bang. Kalau Abang bilang tadi, pemuda asli Lampung belum, banyak sebenarnya pemuda-pemuda asli Lampung ini sudah nongol sebenarnya, Bang. Sudah menapakkan diri. Tapi yang salah itu bukan menilainya, kita menyimpulkan bukan pemuda Lampung asli Lampung tidak nongol. Tapi pemuda Lampung itu eksis, nongol. Tapi yang kita nilai dari sudut budaya itu kurang karena dia tidak menonjolkan karakter-karakter adat istiadat kampungannya. Nah, cuman itu. Kalau pemuda Lampung tidak aktif. Banyak yang untuk aktif dalam kontribusi politik, ekonomi dan lain-lain itu banyak. Cuman karakternya masih karakter nasional. Oh gitu. Belum ada ciri pembeda. Belum kontak ke adat istiadatnya, belum dinongolkan. Kenapa itu? Nah itu tadi yang kita bahas tentang adat istiadat. Mungkin ada pola dalam pikiran teman-teman itu terlalu ribet untuk adat istiadat. Mungkin itu masih konteksnya, Pak. Ribet, butuh Atau banyak biaya mungkin. Belum dapat ilham kali kan. Waduh. Karena kita lihat banyak pemuda-pemuda dari adat Lampung yang orang Lampung asli itu moncer di mana-mana. Iya dah. Ini banyak moncer. Moncer dalam segi ekonomi. Dalam segi ekonomi, dalam segi politik. Cuman dia tidak mewakili. Saya ini selain politikus, saya mengembangkan adat istiadat daerah saya. Nah itu yang kurang. Nah itu maksudku, pantulannya kan nanti ke situ juga. Faktanya kan kita kebudayaan Lampung asli ya, tradisi Lampung, mau dia pepadunkah. Nah itu yang masih saya lihat kepeduliannya memang belum ada itu. Yes, itu. Belum. Minim sekali kan kepedulian. Minim. Hampir seluruh bupati itu kan orang Lampung. Betul. Dan muda-muda loh. Betul. Ya kan? Banyak yang di bawah umurnya bahkan. Tapi nggak maju-maju tuh seni budaya Lampung, khususnya adat istiadatnya menjadi lebih muncul. Masa cuman cukup kita pasang lambang Siger di toko di mana terus itu kan nggak gitu. Bener nggak itu? Betul. Mungkin konteks juga
ada harusnya keterlibatan atau organisasi-organisasi tentang pelestarian budaya ini yang harus berkomunikasi intens ke pimpinan-pimpinan daerah, pimpinan-pimpinan politik dan lain-lain. Mungkin itu juga yang kurang dilakukan dari teman-teman itu. Jadi kita yang orang Lampung sendiri cuek kita terhadap rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Nah, itu yang maksudku, alangkah baiknya kalau kalian yang sudah jadi-jadi ini kompak itu ya, Bang. Betul, Bang. Nah, Ya kan? saya ada mimpi itu, Bang. Nah, cuman belum. Gimana mimpinya itu? Kira-kira gimana mimpinya? Mimpi untuk kita berbicara tentang adat, tentang adat istiadat. Tapi kita masih terlalu muda. Kita harus masuk dulu di adat istiadat itu. Jadi ketika kita belum masuk dalam struktur adat istiadat, atau kita belum cakap pepadun kalau kita di Abung, kita berkoar-koar tentang adat istiadat, diketawain orang kita, Bang. Tahu apa anak itu katanya kan. Jadi kita harus masuk dulu ke situ, baru kita berbicara tentang adat istiadat. Ada rencana itu ya? Insya Allah ada. Ada rencana. Ada, insya Cakap padun. Insya Allah. Insya Allah. Ya, itu keprihatinan. Karena itu salah satu untuk menjaga kelestarian yang pertama. Yang kedua, menjaga terah keluarga. Nah, itulah sebagai identitas anak-anak saya nanti. Nah, ya kan? Kita tinggal di Bandar Lampung, kampung saya di Kota Bumi. Ketika saya tidak masuk dalam struktur adat sana, ya cuman dari mana adatnya? Abung. Nah, cuman anak kita. Apa ditanya abungnya? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, makanya kita bawa ke situ. Iya. Jadi bisa kita simpulkan dengan singkat bahwa pemuda-pemuda Lampung sekarang ini mau yang sukses apalagi yang nggak sukses cuek terhadap tradisinya sendiri. Hampir banyak beberapa yang belum maksimal. Kalau cuek banget enggak juga. Karena saya lihat juga ada beberapa pemuda yang kalau ada acara adat datang, kan. Ya, kalau dia cuek banget kan nggak datang dia. Cuman untuk berbicara dan memajukan adat istiadat itu yang kurang. Kalau cuek banget ya enggak. Karena ada beberapa kawan-kawan pemuda yang sukses yang moncer-moncer itu sering pakai pakaian adat, kita lihat kan. Kalian ada nggak sih grup gitu yang memang suku Lampung asli, ada nggak bikin ini yang pengusaha-pengusaha atau politisi yang muda-muda gitu, Bang? Mungkin teman-teman yang udah masuk struktur adat mungkin sudah, Bang. Nah, karena saya belum berani masuk situ. Oh, mungkin ada ya? Mungkin ada. Jadi semacam kayak ada teman-teman Bunga Maya. Oh, Bersatu, iya, ada. Ada itu ya? Ada. Di Kota Bumi juga. Kota Bumi ada. Di sini ada Bunga Maya yang Bersatu itu ada. Tapi aktivitasnya mak jelas. Iya, kalau ya itu yang saya nggak mau, Pak. Jadi ketika kita berbicara adat ya kita konsen di adat. Nah, ketika kita berbicara adat dan konsen di adat ya kita harus masuk dalam adat itu dulu. Nah, gimana kita mau masuk, mau berbicara adat, mau konsen adat kalau kita tidak masuk dalam adat itu dulu. Betul. Jadi kita hidup dulu di situ kan, baru bisa. Nanti kita salah dilihat orang, offset kita, Bang. Oke. Nah, jadi kalau ini kan kacamata saya, Bang, sebagai pemuda ya. Ini balik saya mau nanya Bang Ari nih. Apa pertanyaan? Apa pertanyaan? Yang udah matang dalam melihat, menganalisa perkembangan dari masa ke masa ini. Menurut kacamata Bang Ari, gimana tentang anak-anak muda generasi sekarang? Itu tentang budaya, adat istiadat. Kita tak berbicara tentang bupati, kita berbicara tentang generasi hari ini. Karena saya lihat gini, kalau bupati itu kalau anak-anak mudanya banyak yang konsen di situ ya bupatinya pasti ikut. Yes. Oh gitu. Ya kalau ada desakan-desakan dari pemuda-pemudanya pasti oke. Nah, ya kan? Kalau enggak dia tidak populis. Yes. Ya kan? Kepentingan dia untuk dalam politik, ya kan? Nah, artinya bagaimana kacamata Bang Ari ngelihat anak-anak muda hari ini dan apa yang harus dilakukan, Bang? Kira-kira untuk ini masukan juga buat kita anak-anak muda. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa membuahkan pemikiran, mendoktrin anak-anak muda itu sehingga memiliki pikiran-pikiran yang
bisa tergerak melestarikan adat istiadat. Iya, Sehingganya itu bisa menggerakkan pemerintah daerah untuk melakukan pelestarian itu. Ya, bagaimana kondisinya kalau pertanyaan itu sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Karena kan populasi, aku bicara konteks kita yang asli Lampung ya, pemuda Lampung itu yang bersuku Lampung. Populasi kita kan hanya sekitar 16%, Iqbal. Betul. Sisanya itu macam-macam suku. Heterogen Sekali Lampung. Nah, dari 16% ini pun yang dominan yang cuek itu tadi. Gitu. Jadi sangat memprihatinkan. Mungkin saja kayak katamu tadi banyak yang sudah berhasil secara ekonomi atau politik, tetapi kepedulian kulturalnya sangat kurang. Atau karena ini Bang, saya ngelihatnya Bang, kurang pedulinya orang-orang tuanya yang sekarang pemangku adat istiadatnya untuk meregenerasi pemuda-pemuda hari ini. Atau mereka cuek dengan kelestarian itu sendiri. Ya, sehingganya anak-anak mudanya juga ikut cuek. Regenerasi bagaimana mau jalan kalau pemudanya nggak interest kan? Artinya gini, itu kita namanya anak muda dengan dia udah pergaulan heterogen, ya kan? Butuh ilham dia untuk kembali, ya kan? Oh gitu. Iya, artinya kan ini butuh rangkulan Bang. Jadi ada kalanya ketika dia tidak kembali maka butuh dirangkul, ya kan? Nah sekarang siapa yang merangkul? Kalau ketika orang-orang yang konsep, yang adat istiadat hari ini, petinggi-petinggi adatnya cuek dengan generasi pemuda, gimana pemudanya mau mendekat? Betul. Bahkan ketika pemudanya berbicara tentang adat istiadat, dibilang anak kecil, tahu apa? Tahu apa kamu? Kan? Akhirnya kan malas berpikir itu. Oh, ada juga kemungkinan gitu? Iya dong. Gitu. Jadi artinya sebenarnya yang harus kita dorong sebenarnya bagaimana pelestari adat istiadat ini, kayak seperti di Kota Bumi ada sultan pemangku adat, ada pangeran-pangeran di mana-mana yang tergabung dalam beberapa persatuan adat itu lebih punya inten ke bawah. Ada komunikasi lah ya. Komunikasi artinya begini Bang, bolehlah sekali-sekali umpamanya petinggi pemimpin persatuan adat Abung, siapa sultannya, Lampung Utara diundang ke sini. Bagaimana teknik-teknik dia melestarikan itu ke generasi pemuda? Ada nggak yang udah dilakuin? Dimintai pertanggungjawaban. Kalau nggak ada, ya mimpi kita untuk berharap anak muda dapat ilham. Oh gitu ya? Iya dong. Mimpi dia. Ini menarik juga, ini sudut pandang yang agak baru ini kan. Jadi nggak serius ini. Jadi menurutmu mereka justru kurang juga? Saya lihat kurang. Saya yakini kurang untuk merangkul itu. Nggak menginspirasi mereka? Sehingganya tidak menginspirasi. Contoh Bang, kayak Abang, konsen di dunia budaya, dunia seni, sehingganya menginspirasi adik-adik yang lain, sehingganya banyak orang yang mengikut ke Abang, yang ingin mendekat, yang ingin belajar. Nah, ketika seorang tokoh itu tidak menginspirasi, gimana mau dekat? Gimana orang mau tertarik ya? Gimana orang mau tertarik? Dirangkul juga enggak lagi. Betul. Mau ngomong dikit katanya anak kecil. Anak kecil. Ya kan generasi, kan yang kita lihat itu realitasnya. Ya. Kita ngeritik adat dikit dibilang anak kecil tahu apa? Tahu apa kamu kata dia? Ya. Bisa jadi. Nah, itu yang saya ini juga Bang. Harapannya ke depan ada budayawan dari pelestari budayawan dari Abung, dari Melinting, dari mana-mana diundang satu persatu. Oke. Kita mintain apa? Kita minta gimana cara-cara mereka melestarikan budaya, merangkul anak-anak muda. Jangan menuntut anak muda aja dong. Nggak bisa kalau nggak dirangkul. Namanya anak muda. Anak muda itu pergaulannya heterogen hari ini. Ketika heterogen, ketika tidak ada yang enak bagi dia malas. Ya, betul. Apalagi ribet. Ya. Ya kan? Maka kepentingan yang untuk pelestari budaya itu yang merangkul. Tapi alangkah banyak urusan saya, kata dia orang. Alangkah banyak urusan saya. Nah, dia dipercaya untuk menjadi tokoh adat, Bang. Itu beban berat. Sama kayak dia dipercaya menjadi gubernur.
Harusnya dia Masa dia ngomong apa urusan saya? Alangkah banyak urusan saya ngurusin. Enggak bisa. Dia harus merangkul semuanya. Ketika dia berbicara sebagai tokoh adat, maka dia berbicara pertanggungjawaban tentang pelestarian adat. Ketika dia berbicara tentang gubernur, maka harus merangkul ke semuanya. Betul. Masuk akal. Iyalah. Tapi ada di kita kan ada MPAL, Majelis Penyeimbang Adat Lampung, nggak? Saya juga bingung, Bang. Apa kiprahnya? Nggak ngerti kok. Terkadang muncul, kadang tenggelam. Ada banyak, ada Lampung Say, ada MPAL, ada lain-lain. Tapi bener juga kata ada banyak, kadang muncul, kadang tenggelam. Nggak ada relasi. Munculnya justru ramenya muncul kalau lagi ada dalam ranah politik, Bang. Muncul banyak benar pertemuan-pertemuan itu. Jangankan Persatuan Adat Lampung, Bang. Persatuan Adat Batak, Persatuan Adat yang lain di Lampung ini itu aktif semua. Ketika mau pilkada. Makanya kata saya muncul tenggelam, musiman. Tapi benar katamu. Apa namanya? Ya nggak pernah ada relasi mereka ke anak-anak muda ya. Itu, Bang. Betul. Anak muda segen untuk merapat. Apalagi tokoh adat, segen mereka. Dia udah noleh aja, dia udah nggak mau. Dia takut. Dia kiwas. Gimana orang ngelihat nongol aja kalau bisa kabur. Kalau kita kena marah. Betul. Nah ini moga-moga ada yang denger lah yang tua-tua ini. Ini otokritik ya nggak? Contoh hal kecil. Banyak masih dalam pikiran orang-orang adat budaya, rambut gondrong itu jelek, nakal. Akhirnya kan orang-orang yang rambut gondrong malas dekat sama orang itu, nanti kena kritik, kena marah pula kan. Gitu ya. Ya itu contoh kecil. Kecil. Oke, menarik. Moga-moga mereka ada yang dengar itu, yang tua-tua udah capek juga kan apanya, mereka harus begini, tapi ya betul katamu, komunikasi. Ya mimpi mereka ketika akan melestarikan budaya ketika mereka tidak merangkul anak-anak muda. Dan itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka untuk melestarikan itu. Sama halnya tanggung jawab gubernur untuk merangkul semua elemen masyarakat. Betul. Itu yang bukan tanggung jawab pemuda untuk ini, tapi tanggung jawab mereka untuk merangkul anak-anak muda itu. Kedua belah pihak lah. Ya, hanya mereka. Cuman kan karakter pemuda ini kan ya biasa lah, Bang. Pergaulannya banyak segala macam. Tapi kalau kataku problem mereka itu itu sulit lah bergerak itu, mungkin karena yang gimana lah, Bal. Oke, yang terakhir Iqbal, apa rencana itu program-program KNPI ke depan? Untuk hari ini program kita di sosial, Bang. Sosial, edukasi. Oh, aku kalau nggak salah pernah dengar mau ada kerjasama dan teman-teman GMKI ya, bahkan ya? Iya. Apa itu? Kita ya itu sosial, Bang. Jadi kan teman-teman GMKI ini kan ada GAMKI, ya kan, GAMKI Gerakan Muda Gereja. Itu beberapa kali sharing tentang terjadinya intoleran dengan rumah-rumah ibadah. Jadi disitulah kita melihat ada suatu permasalahan dan harus kita mencoba mencari solusinya. Dan saya ajak teman-teman GAMKI tersebut, ayo kita berbuat sosial. Jadi jangan sampai mereka melihat kita ini terjadi suatu perselisihan, artinya ada suatu sebab. Mungkin kita terlalu sombong, mungkin kita bersifat elitis, sehingganya kita tidak merangkul wilayah setempat, tidak berbaur, tidak bersosial. Maka kita coba ayo kita bagi sosial, berbagi sembako ke wilayah setempat. Ya mudah-mudahan dengan kita merakyat, kita berinteraksi sosial kepada mereka, ya mudah-mudahan intoleran itu hilang. Ya, intoleran itu bukan terjadi tiba-tiba. Ya, karena ada musabab tertentu. Pasti ada ada kecemburuan. Dilihatnya kok terlalu sombong, elitis, negor juga enggak, ya kan? Nah disitulah, itu yang kita harus, jangan dilihat, wah ini nggak bagus, ini enggak. Ke depan jadi kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial, edukasi lebih kayak edukasi bagaimana anak-anak muda itu menjadi anak-anak muda yang kreatif ke depan ya. Ke depan. Sama yang paling penting anak-anak muda yang melek politik, bukan melek politik dia itu harus terjun dunia politik, bukan. Melek dalam artian
memiliki kepentingan untuk melakukan edukasi politik. Yes. Itulah rencana ke depan. Itu karena kemajuan bangsa hari ini, masa depan bangsa sama ada di generasi muda hari ini. Ketika generasi muda hari ini cuek tentang itu ya akan terjadi berikutnya seperti ini terus. Oke. Rumah panggung kapan jadi? Ya mudah-mudahan secepatnya. Ada rencana itu ya? Ada rencana itu karena nanti mau dibikin apa itu? Macam kayak ya meeting-meeting informal lah ya nggak? Ya rencana membuat rumah panggung jadi ada karakteristik budayanya. Rumah pemuda. Nanti kan 100 tahun ke depan jadi cagar ya, nanti bisa diperjuangkan. Oke. Thank you ya Iqbal. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Apa mudah-mudahan ada manfaatnya untuk amin. Pemirsa sekalian. Thank you Iqbal. Demikian teman-teman sekalian, lontaran-lontaran pemikiran dari Bung Iqbal Ardiansyah, salah satu aktivis terbaik yang ada di provinsi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you, selamat malam.